Rahasia puasa. Sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadan yang mulia pada tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan kita. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan, amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah Ramadan. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam mengungkapkan ada 5 rahasia puasa yang bisa kita pelajari untuk selanjutnya bisa kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadan. Pertama, menguatkan jiwa. Dalam hidup, tidak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsunya. Lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya meskipun keinginan itu merupakan sesuatu yang batil dan mengganggu serta merugikan orang lain. Karenanya, di dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu, dalam arti berusaha untuk bisa mengendalikannya, bukan membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, mendidik kemauan. Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan. Meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya yang baik, meskipun peluang untuk menyimpang begitu besar. Kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri, meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar. Dan kekuatan rohani juga akan membuat seorang muslim tidak akan berputus asa meskipun penderitaan yang dialami sangat sulit. Ketiga, menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar juga akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia yang membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu, perut memang harus diistirahatkan dari bekerja memproses makanan yang masuk, sebagaimana juga mesin harus diistirahatkan. Apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Keempat, mengenal nilai kenikmatan. Dalam hidup ini, sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Dapat 1 tidak terasa nikmat karena menginginkan 2. Dapat 2 tidak terasa nikmat karena menginginkan 3, dan begitulah seterusnya. Padahal kalau manusia mau memperhatikan dan merenungi, apa yang diperolehnya sebenarnya sudah sangat menyenangkan, karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh. Maka dengan puasa, manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita tidak makan dan minum sudah terasa betul penderitaan yang kita alami. Dan pada saat kita berbuka puasa, terasa betul besarnya nikmat Allah meskipun hanya berupa sebiji kurma atau seteguk air. Disinilah letak pentingnya ibadah puasa guna mendidik kita untuk menyadari tinggi nilai kenikmatan yang Allah berikan agar kita selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlah memang sedikit dan kecil.
Rasa syukur memang akan membuat nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi jumlah atau paling tidak dari segi rasanya. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surat ke-14 ayat ke-7. Yang kelima, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Merasakan lapar dan haus juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Sebab pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam. Sementara penderitaan orang lain entah kapan akan berakhir. Dari sini, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada kaum muslimin lainnya yang mengalami penderitaan yang hingga kini. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas itu, sebelum Ramadan berakhir, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, agar dengan demikian setahap demi setahap kita bisa mengatasi persoalan-persoalan umat yang menderita. Bahkan zakat itu tidak hanya bagi kepentingan orang miskin dan yang menderita, tetapi juga bagi kita yang mengeluarkannya, agar dengan demikian hilang kotoran jiwa kotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta, seperti gila harta, kikir, dan sebagainya. Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Surat ke-9 ayat 103. Saudariku, semoga kita bisa merasakan manfaat dari rahasia berpuasa. Dan semoga di hari-hari selanjutnya kita termasuk orang yang pandai bersyukur dengan segala keadaan yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita bersama merenungi segala amal perbuatan yang telah kita lakukan, segala ucapan, pola pikir kita, dan kita memohon pada Allah. Semoga kita selalu diberikan rasa syukur, selalu diberikan ketenangan hati, hingga akhirnya nanti amalan kita selama ini membawa diri kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung.